Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Retno Eliani. Saya adalah seorang guru dari salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, tepatnya di SD Negeri Sumberanyar 1. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tugas video pada mata kuliah Manajemen Operasional tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di perpustakaan sekolah. Perpustakaan adalah sebuah tempat yang didedikasikan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan memberikan akses kepada berbagai jenis materi bacaan seperti buku, jurnal, majalah, rekaman audio, video, dan sumber informasi lainnya. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, siswa, peneliti, dan berbagai jenis pustaka untuk tujuan pendidikan, penelitian, hiburan, bahkan untuk referensi. Pengadaan bahan atau koleksi perpustakaan. Pengadaan bahan atau koleksi perpustakaan bisa diperoleh dengan cara 1. Pembelian, 2. Sumbangan, 3. Bantuan, dan 4. Melalui hibah. Pertama adalah pembelian. Pembelian harus sesuai dengan Juknis BOS berdasarkan peraturan BOS pada setiap tahunnya. Buku tersebut telah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan SK. Sesuai permintaan guru atau mengetahui guru bidang studinya. Pembelian buku harus melalui SIP-lah. Alur pembelian. Pertama, pihak penerbit atau sales datang ke perpustakaan untuk menawarkan koleksi buku untuk dijual ke perpustakaan. Pihak perpustakaan membawa contoh buku yang akan ditawarkan kepada guru bidang studinya. Guru bidang studi membuat laporan untuk ditindaklanjuti oleh pihak perpustakaan. Pihak perpustakaan mengusulkan kepada kepala sekolah sesuai dengan laporan guru bidang studi. Kepala sekolah menyetujui dan mengembalikan lagi ke perpustakaan. Pihak perpustakaan melaporkan ke bendahara BOS untuk disiplahkan. Dan terakhir adalah bendahara langsung menghubungi pihak sales atau penerbit. Kedua adalah sumbangan. Sumbangan bisa berasal dari guru, TU, atau siswa. Biasanya berupa buku-buku atau novel yang sudah tidak terpakai di rumah. Ketiga adalah bantuan. Bantuan bisa didapat dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemerintahan setempat. Kemudian bisa didapat dari CSR. Kebetulan lokasi sekolah kami berdekatan dengan salah satu perusahaan yaitu YTL dan IKMUMI. Sehingga perusahaan tersebut sering memberikan bantuan kepada sekolah kami, salah satunya berupa buku bacaan. Keempat adalah hibah. Buku yang tidak terpakai dan terlalu banyak sehingga memenuhi ruangan perpustakaan. Maka dari itu, pihak perpustakaan menawarkan kepada perpustakaan yang lain yang membutuhkan supaya bisa dimanfaatkan kembali. Pengadaan jasa khususnya pada pelayanan pustaka. Pertama adalah membuat kartu tanda anggota perpustakaan. Pustakawan akan memberi formulir kepada siswa atau pengguna perpustakaan lainnya. Kemudian, siswa akan mengisi formulir, mengumpulkan pas foto, dan membayar administrasi. Untuk selanjutnya, pustakawan menerbitkan kartu tanda anggota. Dan terakhir adalah siswa menerima kartu tanda anggota perpustakaan di bagian administrasi. Kedua adalah peminjaman.
siswa mengambil koleksi buku dan menyerahkan kepada pustakawan. Kedua adalah siswa menyerahkan kartu tanda anggotanya. Ketiga, pustakawan memeriksa fisik koleksi buku yang akan dipinjam dan memeriksa status peminjam dan memasukkan data buku yang akan dipinjam ke database. 4. Pustakawan akan mencatat tanggal pengembalian. Dan kelima, yaitu pustakawan akan menyerahkan koleksi buku yang dipinjamkan. Ketiga adalah pengembalian. Pertama, siswa mengembalikan buku kepada pustakawan dan menyerahkan kartu tanda anggotanya. Kedua, pustakawan akan mencatat data buku dan memberikan stempel pada tanggal kembali. Dan ketiga, pustakawan mengembalikan kartu tanda anggota kepada siswa yang telah mengembalikan buku. Keempat adalah pelayanan bebas pustaka. Bebas pustaka merupakan surat yang menerangkan bahwa siswa tidak memiliki tanggungan pinjaman buku atau tanggungan denda pada perpustakaan. Bebas pustaka meliputi 1. Peminjam mengisi formulir surat keterangan bebas pustaka. Kedua, menyerahkan kartu tanda anggota. Ketiga, pengecekan kartu tanda anggota perpustakaan di database untuk memastikan apakah masih ada peminjaman atau yang belum dikembalikan. Dan terakhir, jika pemustaka tidak ada permasalahan, langkah selanjutnya pustakawan akan menandatangani surat keterangan bebas pustaka. Selain menjelaskan tentang pengadaan barang dan jasa perpustakaan sekolah, saya juga akan menjelaskan tentang pengelolaan bahan pustaka dan penataan ruang perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan wajib perpustakaan, di mana bahan pustaka yang akan masuk harus diolah terlebih dahulu demi memudahkan pengaksesan informasi dan tertib administrasi oleh pemustaka. Fungsi dan tujuan pengelolaan bahan pustaka yaitu 1. Untuk memudahkan pengaturan koleksi. 2. Memudahkan pelayanan terhadap pemustaka. 3. Memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Dan 4. Menjaga kualitas buku. Kegiatan pengolahan bahan pustaka terdiri dari 1. Pemberian stempel sekolah. Bertujuan supaya buku tersebut secara sah menjadi milik perpustakaan sekolah. 2. Inventarisasi dengan cara pemberian nomor urut, tanggal pencatatan, nomor inventarisasi, asal bahan pustaka, pengarang, dan judul. 3. Katalogisasi. Semua data-data buku dimasukkan dalam katalog, berguna untuk memudahkan pengelola dalam mencari informasi buku yang ada di perpustakaan. 4. Klasifikasi atau pengelompokan, berguna untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku yang diinginkan. 5. Lembar tanggal kembali. Biasanya berbentuk buku untuk petugas pustakawan dan berupa kartu untuk siswa atau anggota perpustakaan. Dan terakhir yang 6 adalah shelving atau penyusunan buku. Setelah semuanya siap, langkah terakhir adalah kegiatan penyusunan buku dalam rak perpustakaan sesuai dengan inventarisasi. Penataan ruang perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Ruangan yang baik dapat memberikan kenyamanan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Penataan ruang perpustakaan bertujuan untuk 1. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. 2. Memudahkan pengunjung dalam mencari bahan-bahan pustaka yang diinginkan. 3. Memudahkan petugas perpustakaan untuk memproses bahan-bahan pustaka, pemberian pelayanan, dan melakukan pengawasan. 4. Bahan pustaka aman dari segala sesuatu yang dapat merusak.
5. Memudahkan petugas perpustakaan dalam melakukan perawatan terhadap semua perlengkapan perpustakaan. Kali ini, saya akan memperkenalkan perpustakaan sekolah yang ada di sekolah kami, tepatnya di SD Negeri Sumberanyar 1. Assalamualaikum. Inilah perpustakaan sekolah kami yang ada di SD Negeri Sumberanyar 1.